Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirra jahra fid dunya wal ukhra. وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، معاشر الحاضرين wal hadirat ikhwani rahimakumullah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mana kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan dosa, penuh dengan rahmat Allah. Perkumpulan yang kita yakini insyaallah perkumpulan inilah yang kita bisa harapkan termasuk ditulis oleh Allah dalam amalan saleh kita, dalam timbangan-timbangan beramal saleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita juga kenikmatan, kita masih dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu masih ingat kepada Allah, duduk berkumpul di masjidnya Allah, menjadi tamunya Allah. Dan yang kita harapkan adalah hanya satu saja, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan yang kita saat ini ada, yaitu sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun tergolong termasuk hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah harapan kita. Tidak ada yang kita harapkan kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena siapa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka pasti hamba tersebut dalam mendapatkan keberuntungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena husnul khatimah itu adalah puncak daripada harapan setiap individu manusia. Bahkan orang-orang yang saleh sekalipun, para aulia Allah dan beliau-beliau yang sudah amalnya banyak, ikhlas, dan sudah menjadi statusnya kekasih Allah, kedudukannya sudah luar biasa, kemuliaannya istimewa sekali, tapi tetap masih meminta kepada Allah, merengek kepada Allah, memohon kepada Allah, selalu dalam keadaan rasa takut, rasa bimbang, selalu dalam keadaan rasa was-was yang selalu minta dan memohon. Dan berulang-ulang kali dalam segala keadaan yang diminta adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Selalu mintanya husnul khatimah, karena husnul khatimah itu penutup. Kalau kita sekolah lalu lulus dari suatu sekolahan tersebut, mau SD, SMP, SMA, kita pingin lulus dengan keadaan kita ini baik, dalam keadaan kita ini lulus benar. Apa kita pingin lulus atau berhenti dari sekolahan itu, berpisah dari sekolahan itu dalam keadaan yang buruk? Fulan sudah tidak lagi sekolah di tempat
sekolahan A. Karena apa? Karena banyak melanggar tidak pernah masuk, karena tidak niat belajar, karena nakal. Berarti kan lepas dari sekolahan, endingnya dalam keadaan keburukan. Begitu juga orang yang bekerja di tempat orang lain misal. Sekarang di mana kerjanya? Oh, sudah tidak di tempat yang dulu. Oh, kenapa soalnya? Ya saya itu begini, kurang cocok saya. Nah, terus dikonfirmasi sama pihak kantornya atau PT-nya. Kenapa kok si fulan ini sudah tidak kerja di tempatnya jenengan? Oh, karena orangnya tidak amanah, misal mencuri, misal. Endingnya kan tidak baik. Masuk baik-baik, keluar tidak baik. Nah, setiap kita ini masuk pasti baik. Maknanya masuk ke dunia dalam keadaan baik. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan setiap daripada anak yang keluar dari perut ibundanya itu dalam keadaan yang suci. Ayahnya lah atau ibunya yang menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau yang lain sebagainya. Nah, lihatlah. Ikhwani rahimakumullah. Ketika seseorang itu tadi duduk dalam keadaan yang baik seperti saat ini, lalu yang kita harapkan itu adalah selalu dalam keadaan baik seperti ini, sehingga meninggal kita baik dalam keadaan seperti ini. Bahkan dikatakan oleh beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri di salah satu daripada majelisnya, beliau menyebutkan di salah satu daripada kajiannya beliau berkata bahwa setan yang menggoda manusia yang keluar dari masjid itu akan lebih berusaha dan akan lebih bersungguh-sungguh dan lebih fokus ketimbang daripada setan yang menggoda orang yang tidak keluar dari masjid. Kenapa? Karena setan bertujuan agar pahala yang sudah diraih oleh setiap orang yang sudah masuk ke masjid tadi akan hilang sebelum dia masuk ke rumahnya atau mungkin baru keluar dari masjid. Kalau bisa sudah habis. Terus digoda, baik dari wanita, baik dari harta, baik daripada rasa iri, baik dengki, baik sombong, baik ujub, baik itu riya, baik apapun dosa-dosanya itu tadi. Pokoknya sebelum sampai rumahnya harus sudah habis pahalanya. Targetnya pertama itu. Target yang kedua, dosanya lebih banyak daripada sebelum masuk masjid. Karena itu ketika keluar dari masjid ada doa yang dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Minta sama Allah agar selamat. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itulah kita ini duduk saat ini di malam hari ini, di waktu ini, dalam keadaan seperti ini sekarang, itu kita sedang mendapatkan rahmat Allah tanpa kita merasakannya. Dan memang kita tidak bisa merasakan. Tahu-tahu kita jadi orang baik aja gitu. Seperti kuku kita misalnya, rambut, pernah enggak ada yang merasakan rambutnya tumbuh, diem gitu? Nah ini nih rambut anak mulai numbuh. Ada yang bisa merasakan? Hah? Lah sama, hadir di majelis semacam ini, kumpul dalam kebaikan semacam ini, selain dapat ilmu, pasti kan dapat ilmu, kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan mendapatkan makanan di rohaninya kita. Lah kalau rohaniyahnya kita, ruhnya kita dapat makanan, ya, maka ketenangan, ketentraman di dalam jiwa kita itulah yang kita dapat. Coba mau cari yang hadir di sini, tidak ada yang terlepas dari masalah, pikiran, ujian, pasti semuanya ada. Tapi kalau sudah kumpul gini, baca maulid dari awal tadi, ada doa untuk orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ketenangan yang kita dapati ini tidak mungkin kita bisa dapati dimanapun. Walaupun di tempat yang kita harus bayar mahal, entah hotel,
entah ruangan privasi, entah kita naik kapal ke tengah laut, entah, tidak ada. Itu semua untuk zahir, ya. Pemandangan dingin, makan enak, sejuk, tentram, nyaman, ya mungkin zahir dapat. Tapi batin, ya. Orang punya utang 100 juta, dia dalam keadaan miskin, tidak bisa apa-apa. Bukan sama satu orang lagi, utangnya banyak orang. Setiap hari ada orang ngetok rumahnya bukan mau minta duit tapi mau nagih utang. Terus ada satu orang ngomong, kamu ikut aku yuk, pergi yuk, jalan-jalan enak. Kemana? Wos, pokoknya seminggu aja, enggak usah lama-lama. Berangkat dia. Kira-kira kalau sudah dalam keadaan yang enak, hotel bintang 4, isinya semuanya enak, makan apa saja silahkan. Terus pergi lagi ke danau, pergi lagi ke pulau, pergi lagi ke sini. Wos, pokoknya luar biasa. Ke laut, nanti habis itu naik ke atas gunung, di atas gunung dalam keadaan yang enak juga. Kira-kira masih ada enggak pikiran dia? Hatinya bisa tenang. Tapi kalau rohaniyah yang ada di dalam duduknya kita di suatu tempat, masjidnya Allah, dalam keadaan bersama Allah, berzikir, sholawat, baca sejarah manusia yang paling dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, pasti ketenangan rohaniyah kita akan datang. Walaupun secara zahir hutang kita pun tidak lunas, tapi setidaknya kita akan mendapatkan alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan aku ya Allah ada di dunia ini ya Allah. Aku punya utang, aku punya kekurangan, aku punya kesalahan, aku punya dosa, aku punya perbuatan yang tidak baik ya Allah. Sekarang aku pun harus menanggungnya. Orang setiap malam nagih kepadaku, pagi menagih kepadaku, siang nagih kepadaku, tapi keadaanku masih dalam keadaan memang tidak mampu ya Allah. Langsung koneknya minta sama Allah. Kalau selama ini bingung caranya nolak, tapi kalau sudah ada di tempat seperti ini, connect langsung sama Allah. Memiliki koneksi yang sangat cepat, sekilat, lebih cepat daripada kilat. Ketika itu juga Allah akan menjawab, sekarang kau ngakui kan bahwa aku hambamu, kata Allah Ta'ala, ya, bahwa aku wahai hamba, bahwa aku Tuhanmu, wahai hambaku, engkau mengakui kan sekarang? Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Engkau ngaku enggak sekarang kalau yang paling hebat itu hanyalah aku Allah? Engkau mengaku apa tidak kalau sekarang ini bahwa aku zat yang maha segala-galanya? Engkau tidak mampu apa-apa, siapapun yang bersamamu tidak akan mampu. Ngaku apa enggak? Ngaku ya Allah, benar ya Allah, betul ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Maka dari situ Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, hamba-hambaku, sini monggo, sini sekarang, duduk yuk bersamaku, ngobrol, ingin apa, minta apa. Nah, inilah yang setiap malam Allah Ta'ala harapkan daripada kita. Setiap malam Allah harapkan, setiap malam Allah Ta'ala meminta. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah ngangkat tangan di malam hari ini, Allah Ta'ala berikan kepada kita, engkau hambaku yang tidak sombong. Tapi kalau meninggalkan tangan, diadahkan seperti ini, ditinggalkan, maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku, punya apa kamu? Bisa apa? Coba malam ini aku letakkan kepada pikiranmu satu saja. Kamu besok bakal ditagih utang. Ayo kau mau bayar lewat mana sekarang? Langsung Allah Ta'ala taruh di pikiran kita, satu malam suntuk tidak mungkin bisa tidur kita. Nah, karena itu mintanya sama Allah, mahanya sama Allah, dekatnya sama Allah, nyembahnya sama Allah. Bahkan para ulama seperti kakeknya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau itu ada doa munajat. Di antara doa-doa yang dimintanya itu bahasanya bahasa yang indah, bahasanya bahasa benar-benar memohon yang sudah tidak ada yang bisa mampu kecuali Allah. Kalimatnya, ya Allah, aku miskin, kayakanlah aku ya Allah, karena Engkau zat yang maha kaya.
Siapa lagi yang akan dapat memberikan aku kekayaan kalau bukan Engkau ya Allah? Loh, ini permintaan-permintaan yang luar biasa. Ngaku dulu miskin, mintanya apa? Kaya, kepada Zat yang maha kaya, yang tidak ada yang bisa menjadikan kekayaan itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah, berikanlah aku kekuatan. Engkau Zat yang maha kuat, tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Loh, mintanya gitu. Ya Allah, Engkau ya Allah, aku sudah sakit, berikanlah aku kesembuhan ya Allah. Engkau Zat yang maha memberi penyembuh, tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Mohonnya gitu, nyembahnya gitu, terus sambil kita jadikan malam itu waktunya kita curhatnya sama Allah Ta'ala. Tambah lagi suara kita diserak-serakan, dinangis-nangiskan. Kalau udah bisa nangis, ingat-ingat apa kek yang bisa nangis. Kenapa? Karena disitulah Allah Ta'ala akan menjadikan hati kita ini tambah lagi di apa namanya, seakan-akan sudah ya hambaku, ya sini hambaku ya Allah, minta apa lagi, kayak anak kecil ya, kalau dia itu meminta sesuatu yang kita ini mau memberi tanpa ada harus syarat apapun, nah itu tadi Allah Ta'ala ingin ngasih sama kita, sini hambaku. Ya karena itu diminta sama Allah untuk apa? Angkat tangan. Bahkan termasuk kesombongan yang besar seorang hamba yang mana setelah sholat tidak mengadahkan tangannya. Sombong itu hamba, naudzubillah min dzalik. Angkat tangan. Dan tidak ada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali sudah ketentuan dari Allah. Dan tidak ada yang bisa merubah itu semua kecuali hanyalah satu, doa. Doa bisa merubah Allah Ta'ala punya ketentuan. Nah, minta sama Allah. Jangan pernah katakan, ya wis aku ngene iki ya piye meneh, ndak. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta terus. Nah, inilah ikhwani rahimakumullah, ketika harapan kita hanya kita berikan kepada Allah benar-benar, begitu juga amalan kita hanya kita tujukan hanya kepada Allah benar-benar, maka kita akan mendapatkan hasil. Apa itu hasilnya? Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu doa, Allah ijabah. Kalau itu amalan soleh, Allah tulis termasuk amalan yang akan menjadi bekal nanti di akhirat. Itu kalau kita beramal, dalam amalan kita itu ada tujuan tendensi lain enggak selain Allah? Kalau enggak ada, ya, kira-kiranya benar-benar hanya sama Allah Ta'ala amalan kita, enggak ada karena yang lain, maka di situ Allah akan menerima amalan itu utuh, disimpan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, dibentukkan oleh Allah menjadi makhluk Allah yang menemani di dalam kubur, yang menerangi dalam kubur, yang menjadikan kuburannya luas. Begitu juga di padang mahsyar sama. Begitu juga nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ikhlas, ya tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Adapun pemberian dari Allah, hasil dari amalan kita, itu jangan kita jadikan suatu patokan atau tujuan, salah. Kalau hanya sebuah motivasi saja boleh, dan itu dianjurkan, dan itu salah satu cara daripada Imam Al-Ghazali untuk menjadi engkau rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin dzikir, rajin sholat malam. Apa itu tadi? Jadikan pahala-pahala yang Allah janjikan termasuk motivasi dalam beramal soleh, bukan tujuan. Kalau tujuannya hanya Allah, contoh gampangan saja,
orang yang sedekah, maka Allah akan lipat gandakan berapa? 10 kali lipat. Jangan sedekah tujuannya biar dapat balasan dari Allah 10 kali lipat, jangan. Sedekah niatkan karena Allah, dapat 10 kali lipat, itu adalah motivasiku untuk aku lebih rajin ibadah, bukan tujuan. Tujuanku sedekah. Kalau tidak dapat ganti dari Allah, ikhlas. Karena memang ikhlas. Kalau ternyata waktu ngasih ada yang maidu ngomongi, alah kowe iki saiki gaya-gayanan sedekah, tetap ikhlas. Atau ngomongi, lah kowe sugih sedekahmu mung sakmono tok, ikhlas. Ndak usah peduli sama orang. Itu tandanya ikhlas. Tapi kalau tandanya ndak ikhlas itu kalau diomongi atau kalau ada orang, wah, tak enak saya ndak ngasih juga. Oh ya ini. Aduh, rugi 100.000. Tadi coba ndak ada orang itu kan ndak ngasih. Atau kotak ndak ngasih, ndak enak. Wah, ngasihlah terpaksa, percuma ya. Maka karena itu kalau orang yang memiliki keyakinan yang kuat akan adanya hari akhir nanti, hari kebangkitan, hari yang sana ada surga dan neraka, maka orang tersebut akan beramal semuanya hanya karena Allah. Tapi kalau tidak meyakini itu, ya repot. Apa-apa harus ada timbal baliknya. Apa? Simbiosis mutualisme, harus ada itunya. Kalau tidak ada itu ya tidak mau. Ya tidak usah kamu hidup untuk nyari akhirat. Dunia untuk dunia itu silahkan. Ya tadi. Lebih baik jelas-jelasan kalau saya melakukan A dapat timbal balik, saya mau. Monggo silahkan, tidak apa-apa, tapi akhiratmu tidak dapat. Daripada yang separuh-separuh tambah lebih parah. Ah, ikhlas, saya ikhlas, bener ikhlas. Terus tidak ada yang muji kok malah hatinya tidak terima. Loh, sudah dikasih kok tidak muji ya, kok tidak ngomong makasih ya, saya paling banyak loh, kok tidak ada yang ngomongi saya. Wah, tambah lagi. Sudah kamu rugi tidak dapat balasan apa-apa, tambah tidak ikhlas lagi. Naudzubillah min. Maka karena itu setiap amal soleh ikhlas. Setiap menerima apapun dari Allah Ta'ala yang enak tidak enak, ikhlas. Karena yang diambil itu adalah keikhlasannya, bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan tingginya, bukan lebarnya, tapi ikhlasnya. Orang sholat 2 rakaat ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terima 2 rakaatnya ikhlas. Orang sholat 20 rakaat tidak ikhlas, ya Allah tidak ada yang terima sama sekali. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, di sini hanya ada 2 pemikiran. Yang satu pemikiran orang pintar, yang satu pemikiran orang bodoh. Orang pintar bakal ngomongnya, ya Allah kalau begitu aku pingin 20 rakaat ikhlas, biar diterima 20 rakaat ikhlas. Betul apa enggak? Kalau orang bodoh bakal ngomongnya, mikirnya, wis ah, yang penting 1 rakaat ikhlas kan. Ya wis saya 1 rakaat atau saya 2 rakaat aja, yang penting kan ikhlas. Nah ini orang bodoh. Kenapa? Karena engkau mengatakan pingin kamu ikhlas padahal aslinya tidak ikhlas. Sudah gitu cuma 2 rakaat tok yang katamu menurutmu ikhlas. Padahal tidak ada ikhlas. Buktinya apa? Kamu cuma 2 rakaat tok nyari ikhlas, yaitu tandanya tidak ikhlas. Ikhlas itu tanpa kamu sebut. Ya sudah, amalkan itu ikhlas. Kalau masih nyebut, kalau kan yang penting ikhlas toh, ya sudah saya sedekah 5.000, yang penting apa? Ikhlasnya. Ya sudah saya 5.000 ini ikhlas. Lah kowe ngomong ikhlas itu tidak ikhlas. Karena ikhlas itu gambarannya seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Ada tidak di dalamnya kalimat ikhlas? Ada? Tidak ada. Ya begitu ikhlas itu. Lah ikhlas itu gambarannya apa sih? Paling gampang enaknya adalah, tak kasih contohnya untuk pendekatan akal. Orang ikhlas itu seperti orang yang sarapan tadi pagi. Sarapan enggak? Sarapan apa? Hah? Di mana? Lauknya apa? Telur. Berapa puluhan? Nah,
Itu orang ikhlas. Dia makannya enggak ikhlas, nasinya enggak, masih ingat. Tapi puluhannya ikhlas. Mulutnya itu ikhlas. Paham ya? Itu contoh orang ikhlas itu ya begitu. Ya sudah. Untuk apa sih tujuannya? Mulutnya itu tidak ada tendensi apapun, tidak ada karena biar ini biar itu, tidak, ya sudah mulut aja sudah. Apalagi kalau ditanya kunyahannya berapa, tambah lagi tidak tahu sudah. Wis ikhlas kok. Ada tidak orang yang ngunyah tidak ikhlas? Ada. Orang kalau ngunyah sesuatu yang tidak dia suka, diingat-ingat terus, cepet dang teh dia. Tapi kalau orangnya itu ikhlas ngunyah ya sudah, tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ada tendensi dicuru cepat-cepat, tidak ada pelan-pelan, tidak ada karena sebab ini, tidak ada karena sebab itu. Itu tandanya ikhlas. Itulah gambaran yang paling mudah yang bisa kita ambil pelajaran dalam segala sesuatu. Kalau ikhlas, benar-benar tidak ada tendensi kecuali hanya untuk Allah, maka itulah kalimat ikhlas. Dan ikhlas itulah yang menjadikan orang istiqomah. Segala sesuatu itu dimulai dulu. Nanti ikhlasnya ada, istiqomah pasti. Nah. Jadi kalau ada, saya kalau sulit istiqomah, lah memang orang ikhlas kok. Tidak ikhlas. Nah. Wah saya itu sulit kalau mau bangun malam sulit. Oh belum dimulai kok. Mulai dulu, ikhlas, pasti istiqomah. Ya, ini tadi daripada apa yang insya Allah kita bisa jadikan pelajaran untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dan insya Allah kita bisa menjadikan pelajaran ini tadi untuk bekal di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa ikum ila siratal mustaqim. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.